Soal Undang-Undang Desa 1. Sebelum belajar, berdoalah dahulu supaya diberi pemahaman dan kemudahan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 50. Soal nomor 1. Penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, APB desa, adalah bersumber A. Dari alokasi dana desa. B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib. D. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Jawabannya adalah B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Soal nomor 2. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman. B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. C. Camat atau sebutan lain dengan koordinasi. D. Badan permasyarakatan desa. Jawabannya adalah B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. Soal nomor 3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui A. Badan usaha milik desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan. D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Jawabannya adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Soal nomor 4. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan A. Musyawarah dan kekeluargaan. B. Hak para leluhur. C. Hak asal-usul. D. Hak dari tokoh masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Hak asal-usul. Soal nomor 5. Pemerintah daerah atau provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada A. Perangkat daerah. B. Badan permusyawaratan desa. C. Camat atau yang disebut dengan nama lain. D. Kepala desa. Jawabannya adalah A. Perangkat daerah. Soal nomor 6. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah A. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. B. Penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat. C. Penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati wali kota. D. Penetapan kampung desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati wali kota. Jawabannya adalah A. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. Soal nomor 7. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar A. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. B. Program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi. C. Tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. D. Penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapat ditekan. Jawabannya adalah A. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. Soal nomor 8. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau A. Memantau kegiatan pelaksanaan program. B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. C. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan. D. Meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. Soal nomor 9. Pencairan dana desa 2016 dilakukan dalam A. 5 tahap. B. 3 tahap. C. 2 tahap. D. 4 tahap. Jawabannya adalah C. 2 tahap. Soal nomor 10. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui A. Rekening bendahara desa. B. Rekening kepala desa. C. Rekening kas desa. D. Rekening BUM desa. Jawabannya adalah C. Rekening kas desa. Soal nomor 11. Kewenangan desa meliputi kewenangan
A. Ditugaskan oleh pemerintah. B. Berdasarkan asal-usul. C. Lokal berskala desa. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 12. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh A. Unsur masyarakat. B. Wakil kepala desa. C. Perangkat desa. D. Badan permusyawaratan desa. Jawabannya adalah C. Perangkat desa. Soal nomor 13. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. Asas yang menjadi landasan keserasian, kepatuhan, dan keadilan. B. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik. C. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. D. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah D. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Soal nomor 14. Penataan desa yang berupa perubahan status adalah perubahan dari A. Desa menjadi desa adat. B. Kelurahan menjadi desa. C. Desa menjadi kelurahan. D. Desa adat menjadi desa. Jawabannya adalah C. Desa menjadi kelurahan. Soal nomor 15. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa. A. Lembaga adat dan perwakilan masyarakat. B. LSM dan lembaga adat. C. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat. D. Lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Jawabannya adalah D. Lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Soal nomor 16. Pemilihan kepala desa dilaksanakan A. Oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa. B. Setiap 5 tahun sekali. C. Secara serentak di wilayah kabupaten kota. D. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Jawabannya adalah C. Secara serentak di wilayah kabupaten kota. Soal nomor 17. Desa dapat mendirikan badan usaha milik, BUM, desa yang dapat menjalankan usaha di bidang A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat. B. Ekonomi dan jasa. C. Perdagangan dan jasa. D. Ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya adalah D. Ekonomi dan pelayanan umum. Soal nomor 18. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, kemasyarakatan desa, dan A. Peningkatan pendapatan masyarakat desa. B. Pelayanan masyarakat desa. C. Pemberdayaan masyarakat desa. D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Pemberdayaan masyarakat desa. Soal nomor 19. Kewajiban-kewajiban desa adalah A. Melindungi warga masyarakat desa, menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan penghasilan dan pendidikan, menjunjung tinggi demokrasi yang dibatasi peraturan yang berlaku. B. Melindungi dan menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan, meningkatkan pelayanan dan penghasilan. C. Melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan. D. Melindungi warga masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesejahteraan, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Jawabannya adalah C. Melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan. Soal nomor 20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang antara lain A. Menarik pajak penghasilan. B. Mengadakan hubungan keluar dengan negara lain. C. Mengatur dan mengurus hak asal-usul. D. Mengadili di pengadilan desa. Jawabannya adalah C. Mengatur dan mengurus hak asal-usul. Soal nomor 21. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh A. Bupati, Wali Kota. B. Menteri Dalam Negeri. C. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. D. Gubernur atas usul masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Soal nomor 22. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan SDA,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan A. Kegiatan ekonomi. B. Pelayanan transportasi. C. Pelayanan pendidikan. D. Pelayanan kehidupan beragama. Jawabannya adalah A. Kegiatan ekonomi. Soal nomor 23. Desa dapat dihapus karena A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. B. Merugikan masyarakat. C. Tidak meningkatkan pendidikan. D. Menimbulkan bencana nasional. Jawabannya adalah A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Soal nomor 24. Asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adalah A. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. C. Asas yang mengutamakan landasan peraturan, kepatuhan, dan keadilan. D. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan. Jawabannya adalah A. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 25. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas usia desa induk paling sedikit. A. 3 tahun. B. 7 tahun. C. 10 tahun. D. 5 tahun. Jawabannya adalah D. 5 tahun. Soal nomor 26. Desa berkedudukan di wilayah A. Kecamatan. B. Kabupaten kota. C. Provinsi. D. Daerah khusus. Jawabannya adalah B. Kabupaten kota. Soal nomor 27. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan A. Pemindahan wilayah desa. B. Penetapan desa. C. Penambahan desa. D. Pengurangan desa. Jawabannya adalah B. Penetapan desa. Soal nomor 28. Asas pengaturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa antara lain rekognisi, yaitu A. Kesamaan dalam kedudukan. B. Penetapan kewenangan. C. Pengakuan terhadap asal-usul. D. Turut berperan aktif. Jawabannya adalah C. Pengakuan terhadap asal-usul. Soal nomor 29. Kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yaitu A. Hak yang terkait dengan adat istiadat. B. Hak yang berasal dari penetapan Pemda. C. Hak dengan memperhatikan asal-usul hak tersebut. D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Jawabannya adalah D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Soal nomor 30. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, asas keberagaman yaitu asas yang A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. B. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. C. Mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. D. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. Soal nomor 31. Pembangunan kawasan pedesaan untuk mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan A. Pembangunan kemandirian. B. Pembangunan partisipatif. C. Pembangunan infrastruktur. D. Pembangunan kesetaraan. Jawabannya adalah B. Pembangunan partisipatif. Soal nomor 32. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. B. Pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. C. Pengawasan pembangunan di segala bidang. D. Pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. Jawabannya adalah A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Soal nomor 33. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan A. Berperan serta dalam kegiatan Siskamling dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. B. Mendorong masyarakat desa untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian bisnis. C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa. D. Melakukan kegiatan dalam peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Jawabannya adalah
C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa. Soal nomor 34. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh A. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat. B. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. C. Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. D. Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, dan pemerintah desa. Jawabannya adalah B. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Soal nomor 35. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk membiayai kegiatan desa meliputi A. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun. D. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan rutin. Jawabannya adalah B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Soal nomor 36. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan A. Penghasilan masyarakat desa. B. Kesejahteraan masyarakat desa. C. Pendidikan masyarakat desa. D. Pelayanan masyarakat desa. Jawabannya adalah D. Pelayanan masyarakat desa. Soal nomor 37. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan A. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Peraturan Bupati Wali Kota. C. Peraturan Gubernur. D. Peraturan Desa. Jawabannya adalah D. Peraturan Desa. Soal nomor 38. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa, BUM desa, yang dapat menjalankan usaha di bidang A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat. B. Ekonomi dan jasa. C. Perdagangan dan jasa. D. Ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya adalah D. Ekonomi dan pelayanan umum. Soal nomor 39. Program pembangunan kawasan pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam A. RPJMD Kabupaten Kota dan RKP Kabupaten Kota. B. RPJMN dan RKP. C. RPJMD dan RKPD. D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Jawabannya adalah D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Soal nomor 40. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. APB daerah dan APB desa. B. APB desa. C. APB daerah. D. APBN. Jawabannya adalah B. APB desa. Soal nomor 41. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk A. Gaji perangkat desa. B. Pembangunan desa. C. Kesejahteraan masyarakat desa. D. Peningkatan pendidikan masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Pembangunan desa. Soal nomor 42. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan A. Tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan kebijakan. B. Wadah partisipasi dari organisasi masyarakat desa. C. Tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa. D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Jawabannya adalah D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Soal nomor 43. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan A. Pemberdayaan masyarakat desa. B. Peningkatan peranan masyarakat desa dalam pembangunan. C. Pengawasan pemerintahan desa. D. Mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam pembangunan. Jawabannya adalah A. Pemberdayaan masyarakat desa. Soal nomor 44. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, antara lain
A. Terganggunya kebebasan berpendapat. B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. C. Terganggunya kepentingan masyarakat desa. D. Terganggunya kepentingan pribadi masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Soal nomor 45. Dalam penyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. B. Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. D. Badan permusyawaratan desa dan lembaga kemusyawaratan desa. Jawabannya adalah C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Soal nomor 46. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, dan A. Lembaga adat desa. B. Badan permusyawaratan desa. C. Pihak ketiga. D. Lembaga kemasyarakatan desa. Jawabannya adalah D. Lembaga kemasyarakatan desa. Soal nomor 47. Setiap bulan, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari A. APBD dan anggaran pendapatan belanja desa. B. APBN yang ditetapkan dalam APBD. C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah B. APBN yang ditetapkan dalam APBD. Soal nomor 48. Salah satu prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Maksudnya adalah A. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat desa. B. Dengan mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak yang harus dilaksanakan. C. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. D. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik. Jawabannya adalah C. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Soal nomor 49. Tujuan pengaturan desa yaitu untuk A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. B. Melestarikan dan memajukan tradisi, adat, dan budaya masyarakat desa. C. Meningkatkan pendidikan masyarakat desa. D. Meningkatkan penghasilan masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Melestarikan dan memajukan tradisi, adat, dan budaya masyarakat desa. Soal nomor 50. Perangkat desa antara lain A. Wakil kepala desa, sekretaris dan kepala urusan beserta beberapa staf. B. Wakil kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana desa. C. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. D. Sekretaris desa, kepala urusan desa, dan staf. Jawabannya adalah C. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.